Bismillahirrahmanirrahim. Berasa mau nyanyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salamnya kencang. Saya doakan segera pergi umroh. Yang lebih kencang lagi segera pergi haji. Semangat ya. Yang paling kencang segera masuk surga. Masuk surga duluan. Ada ketawa nih, ada apa? Ada ketawa. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan kepala desa kita, ya alhamdulillah. Enggak semua desa ketika masjidnya mengadakan kegiatan seperti ini kepala desanya hadir, dan semua desa. Tapi desa ini, desa Jatisari, Jatisari pesantren saya, Situsari, desa Situsari, Bapak Muhammad Dahlan, alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita. Ahlan wa sahlan juga berikut. Welcome to Masjid Al-Mujahidin. Kemudian kepala dusun Bapak Fardi, Ketua RW 09 Bapak Ugi Sugiman, PLT Ketua DKM Masjid Al-Mujahidin Ustaz kita Ustaz Wawan. PLT ini berasa di pimpinan Pertamina. Ada PLT Wawan. Ketua DKM Usaha Al-Furqan Bapak Ahmad Pujianto, Ketua Majelis Taklim Al-Mujahidin Bu Neneng Soleha. Saya 2013 udah pernah ngisi di sini. Seingat saya ini dulu bajunya belum kayak gini, ini udah perubahan beberapa kali ini. Luar biasa, pernah merah kalau nggak salah ya, warna apa lagi Bu? Kuning. Sekarang putih, luar biasa. Masya Allah ibu kita, takbir Allah. Ketua RT 01 sampai 08 yang tidak bisa disebutkan satu persatu tanpa mengasih nama. Remaja Masjid Al-Mujahidin, Masya Allah, ini remaja. Inilah harapan kita, betul? Betul nggak? Harapan kita bersama, suatu saat kita akan dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala, betul? Bisa jadi Bapak Ibu duluan, saya belakangan. Sebaliknya bisa jadi saya belakangan, Bapak Ibu duluan, kita nggak tahu. Ketika kita sudah nggak ada, yang akan melanjutkan kita siapa? Anak-anak muda. Maka semangat itu supaya mereka anak-anak muda pergi ke masjid. Karena banyaknya masjid sekarang yang datang aki-aki, bukannya laki. Udah-udahan baru ke masjid. Harusnya kan yang anak muda, biar azannya tuh kencang supaya pada datang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semangat. Kalau pakai kakek yang datang, ya Allah yang azan, Allah. Kasihan tuh dengarnya. Anak-anak muda, kita doakan anak-anak muda di Masjid Al-Mujahidin dan sekitarnya di Villa Surya Jaya, Allah berikan keberkahan sehingga mereka lah kelak yang akan melanjutkan dakwah ini, sehingga mereka lah yang kelak akan meramaikan masjid ini. Amin ya Rabbal. Dan tentu seluruh hadirin hadirat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji sungguh hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Allah itu tempat kita meminta pertolongan. Wa nastaghfiruh, dan Allah tempat kita meminta ampunan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi tasliman adada ma haqa bihi ilmuk wa hatta bihi qalamuk wa afsahu kitabuk wa Allahumma an sadatina Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa ali sahabat ajma'in wa ali tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Dan semoga kita semua yang hari hadir di sini dalam rangka mencintai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita termasuk orang-orang yang telah mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika tidak ada lagi yang bisa menolong kita, hari ini mungkin kita punya jabatan, betul? Besok lusa belum tentu punya jabatan. Hari ini kita punya rumah besar, sehingga orang mau berteman dengan kita. Ketika tidak punya rumah besar, belum tentu ada yang menolong kita. Tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saking cintanya sama kita, ketika hidup beliau memikirkan kita. Apa kata Nabi? Ummati, ummati. Beliau sudah wafat, tetap menginginkan agar kita mendapatkan kebaikan, sehingga para ulama menyatakan orang-orang yang senantiasa bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kelak mereka akan mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau atau mau banget? Mau atau mau banget? Mau. Maka salawat jangan pernah kita tinggalkan. Bersalawatlah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Bapak Ibu jemaah Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini kita akan mengambil teladan. Temanya mengambil teladan dari manusia paling mulia sepanjang zaman. Karena ini bulan Rabiul Awal. Para ulama menyatakan di bulan inilah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir. Tanggal berapa? Tanggal berapa? Ada dua pendapat. Yang pertama tanggal 12 Rabiul Awal, dan ini mayoritas ulama. Yang kedua ada yang menyatakan tanggal 9 Rabiul Awal. Ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir, maka terjadi peristiwa-peristiwa besar. Muncul cahaya di Kisra, muncul cahaya di Romawi, muncul cahaya di Persia. Orang-orang pada bingung ini cahaya apa? Begitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lahir, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lahir, bapaknya masih hidup kan? Nabi Muhammad lahir, bapaknya masih hidup kan? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir, bapaknya sudah tidak. Siapa nama bapaknya Nabi Muhammad? Abdullah. Siapa nama bapaknya Abdullah? Abdul Muthalib. Siapa nama bapaknya Abdul Muthalib? Hashim. Siapa nama bapaknya Hashim? Abdul Manaf. Siapa nama bapaknya Abdul Manaf? Qusay bin Kilab, dan seterusnya. Jadi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murad bin Adnan, terus sampai ke baginda Nabi Ismail alaihissalam bin Nabi Ibrahim alaihis. Bisa diulangi? Inilah seseorang manusia yang dari lahirnya sampai
dipelajari oleh umat sepanjang zaman. Ada nggak kita yang kayak gitu, Pak? Kita meninggal nih, mungkin orang-orang bersedih seminggu, 2 minggu, 3 minggu, nama kita mulai tenggelam tuh, mulai hilang. Tapi Nabi SAW meninggal abad berapa? Tadi meninggal abad berapa? Ada dia nih, berabad-abad yang lalu. Nabi wafat abad ke-7. Sekarang abad ke-berapa? 21. Berapa abad? 14 abad. 14 abad nama beliau tetap harum. Bahkan seorang penulis barat namanya Michael H. Hart itu menulis tentang 100 tokoh paling berpengaruh di dunia. Yang menempati angka pertama siapa? Yang menempati angka pertama siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi, paling berpengaruh di muka bumi itu, belum tergantikan. Inilah manusia terbaik sepanjang zaman yang harus kita gali sejarahnya, pelajaran hidupnya. Para jemaah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ketika Nabi dilahirkan dalam keadaan yatim, Nabi disusui oleh siapa namanya? Halimatus Sa'diyah, itu ibu susu yang kedua. Siapa yang pertama? Bukan saya, iya, bukan. Siapa ibu susu yang pertama? Ada tahu? Ini dapat hadiah nih, fit. Siapa tahu nama ibu susunya pertama? Nabi Muhammad SAW. Tuh ada tahu? Ya, Masya Allah. Satu masjid, satu tahu. Suwaibah. Siapa Suwaibah? Suwaibah ini adalah budaknya Abu Lahab. Jadi jauh sebelum turunnya surat Al-Lahab. Surat Al-Lahab itu turun tahun keempat kenabian, saat Nabi usia 44 tahun. Sebelum itu Abu Lahab adalah termasuk orang yang sangat mencintai Nabi Muhammad SAW sejak kecilnya. Nanti kita cerita sedikit. Jadi Abdul Muttalib, kakeknya Nabi, punya 15 anak. Ada di sini 15 anak. Yang 10 anak ada? Ada ya? 5. Yang 5 ada satu. 2 sama saya berarti bu, kita bu. Saya 5 anaknya. Orang pada nggak nyangka kelahiran 87 anaknya 5. Gimana ceritanya itu? Ini saya ceritain. Abdul Muttalib punya 15 anak. 5-nya perempuan. Dari 5 yang perempuan, 1 orang paling terkenal wanita namanya Atikah binti Abdul Muttalib. Anak laki-lakinya 10. Dari 10 ada 5 yang paling dikenal dalam sejarah. Siapa aja? Abdullah bin Abdul Muttalib, bapaknya Nabi Muhammad SAW. Siapa lagi? Abu Thalib bin Abdul Muttalib, pamannya Nabi SAW yang meninggal dalam keadaan kafir, walaupun baik sama Nabi. Abu Lahab bin Abdul Muttalib, pamannya Nabi juga yang meninggal dalam keadaan kafir. Bahkan Nabi turun surat Abu Al-Lahab, surat Al-Lahab. Yang keempat siapa? Abbas bin Abdul Muttalib, salah satu sahabat Nabi juga. Nabi melahirkan anak yang sangat terkenal, mufassir di kalangan sahabat, namanya Ibnu Abbas. Yang kelima siapa? Yang bergelar Sa'adullah. Siapa? Paman Nabi yang bergelar Sa'adullah, Hamzah bin Abdul Muttalib. Kalau Ja'far ini saudaranya Abu Thalib, Ja'far bin Abu Thalib. Jadi 5 orang. 5 orangnya tidak diriwayatkan oleh banyak ulama. Nabi SAW disusui oleh Suwaibah, dan inilah kebaikan yang nanti mengesankan bagi Abu Lahab. Beberapa riwayat menyatakan suatu saat ada sahabat yang bermimpi bertemu Abu Lahab
di akhirat. Abu Lahab ini masuk neraka. Dia bermimpi. Abu Lahab bilang, saya mendapatkan seteguk air. Di neraka tuh ada air kan? Di neraka ada jet kan? Adanya apa? Di neraka adanya apa? Ada apa? Surat An-Naba. Mana yang mau surat An-Naba? Ayo anak-anak. An-Naba, surat An-Naba. Siapa yang hafal? Ini dia. Siapa yang hafal? Ibu-ibunya. Bapak-bapaknya. Itu hafal. Sini. Di dalam neraka tidak ada air. Airnya penduduk neraka apa? Illa hamimau wa ghassaqa jazaa'an wifaqa. Di neraka tidak ada air kecuali darah dan nanah. Abu Lahab dalam sebuah riwayat dinyatakan oleh seorang sahabat bahwa tiba-tiba ada keluarga dari Nabi SAW bermimpi ketemu Abu Lahab. Kata Abu Lahab, saya mendapatkan seteguk air. Kenapa mendapatkan seteguk air? Karena saya pernah berbuat baik. Apa perbuatan baiknya? Memerdekakan Suwaibah. Karena Suwaibah ini salah satu budak yang dimerdekakan. Lihat keberkahan Nabi SAW. Bahkan ibu susunya mendapatkan keberkahan dari Nabi SAW. Bahkan pemilik budak kaum itu, Abu Lahab, juga dapat keberkahan dari Nabi SAW. Keren apa keren? Banget apa enggak? Selesai dari Suwaibah, orang-orang Arab ini punya kebiasaan. Apa kebiasaannya? Bayi-bayi Arab, anak-anak kecil di kota Mekah sering dibawa pergi ke tempat yang namanya Bani Sa'ad. Itu jauh tempatnya dari kota Mekah. Untuk apa? Mendapatkan pelajaran bahasa Arab, bahasa yang fusha. Bahasa Arab itu ada fusha, ada amiyah. Fusha itu bahasa yang kelas tingginya. Kalau bahasa Jawa ada istilahnya Komoinggil. Bahasa Arab yang kelas tingginya terdapatnya di perkampungan. Di perkotaan udah tercampur. Kayak hari ini anak-anak kota kan, gimana lagi tuh ngomongnya? Pokoknya bahasanya udah macam-macam lah, campur-campur. Nah, dibawa ke sana. Datanglah orang-orang dari Bani Sa'ad pergi ke kota Mekah untuk mendapatkan bayi. Karena mereka bekerjanya seperti itu, datang ke kota Mekah. Berangkatlah wanita yang namanya Halimatus Sa'diyah dengan suaminya. Tapi masalahnya Halimatus Sa'diyah naiknya bukan onta yang mantap. Naiknya apa Halimatus Sa'diyah? Di dalam riwayat Halimatus Sa'diyah itu naiknya keledai. Udahlah keledainya ini 7L. Apa 7L? Lambat, lemah, letih, lesu, lemas, loloy, lepon. Jadi kalau naik kuda kan cepat, naik otak bodoh. Naik otak walaupun gitu ya. Ini keledai 5 detik kemudian lama jalannya. Karena lama, kira-kira datangnya terlambat apa duluan? Terlambat apa duluan? Terlambat, karena naiknya keledai yang 7L. Apa tadi? Lemah, letih, lesu, lambat, tempoy, lulus, lemai. Apa lagi? Lemah, lambat. Akhirnya yang lain sudah dapat bayi, udah pulang lagi ke kampungnya. Halimatus Sa'diyah nyari bayi. Ada bayi. Akhirnya Aminah, ibunda Nabi SAW pada saat itu masih menggendong Nabi. Ada ini bayi. Halimatus Sa'diyah tertarik untuk mengambil bayi ini. Kemudian ditanya, ini bapaknya mana? Bapaknya sudah meninggal. Ternyata awalnya Halimatus Sa'diyah itu gak mau.
Kenapa nggak mau? Kenapa nggak mau ngatur saja? Takut nggak dibayar. Udah kerja nggak dibayar, mau nggak? Ibu-ibu mau kerja nggak dibayar? Dia terpikirkan normal nggak kayak gini? Normal nggak? Normal. Tapi Halimatus Sa'diyah baru melangkah beberapa langkah, dia berpikir, masa saya pulang nggak bawa apa-apaan sih? Akhirnya udah, saya bawa aja ini baik. Dibawa baginda Nabi SAW saat itu masih bayi. Keanehan muncul. Apa keanehannya? Keledainya yang tadinya lambat, lemah, letih, lesu, letoy, lemas, loloy, lemah, tiba-tiba saja keledai itu jadi berjalan kencang. Mungkin yang tadinya kayak sepeda gitu ya, tiba-tiba jadi NMAX nih. Berjalannya jadi cepat. Orang-orang pada bingung, lah Halimatus Sa'diyah kan tadinya jalan belakangan, ternyata tiba-tiba jalannya jadi cepat. Susu keledai yang pertama saya, keledainya jantan atau betina? Betina, karena dalam riwayat susunya tiba-tiba menjadi besar, sehingga dia bisa minum dari susu keledai itu. Tiba-tiba menjadi besar sehingga ada susunya. Pulanglah Halimatus Sa'diyah. Inilah yang pertama kalau kita ambil pelajaran. Apa bu? Nabi SAW tubuhnya membawa berkah. Halimatus Sa'diyah dia takut gak dapat uang. Akhirnya dia hampir tidak mengambil baginda Nabi waktu bayi. Tapi begitu dibawa, nyesel gak Halimatus Sa'diyah? Enggak, karena keledainya tiba-tiba menjadi cepat. Begitu nyampe di rumah, musik paceklik. Orang-orang rumputnya gak tumbuh, Halimatus Sa'diyah rumputnya tumbuh. Kambingnya gemuk-gemuk, keledainya gemuk-gemuk. Inilah yang namanya Jadi hidup yang kita cari kalau uang yang banyak apa yang berkah? Uang yang banyak apa yang berkah? Kalau saya banyak dan berkah. Gak apa-apa orang lain uangnya dikit gak berkah. Kita berdoa sama Allah, ya Allah perbanyaklah uang saya dan berikanlah berkah. Mau gak bu? Mau gak? Jadi kita banyak dan jangan udahlah dikit juga berkah. Berkah kata para ulama maknanya apa? Ziyadatul apa? Ziyadatul khair. Berkah itu apa? Bertambahnya apa? Kebaikan. Ada orang, saya punya kenalan, seorang ustadz, hanya seorang guru ngaji, anaknya banyak. Orang-orang pada pikirkan ini sekolahnya nanti gimana? Padahal yang mikirin bukan orang-orang, kan ustadz ini yang mikirin. Tapi ternyata Masya Allah berkah. Anak-anaknya hafal-hafal Quran, lulus SD, masuk SMP udah dapat beasiswa. Sampai kemudian lulus SMA masuk kampus, beasiswa terus. Ini yang namanya berkah. Ziyadatul khair. Hari ini ada nggak orang bekerja mati-matian tapi rumahnya tetap RS. Rumah sangat sempit sekali, sampai selonjoran saja susah. Ada nggak kayak gitu? Padahal kerjanya udah 14 P, pagi-pagi, pulang malam, pinggang pegel, penghasilan pas-pasan, pas pensiun penyakitan. Ada nggak kayak gitu? Berangkat jauh dari Cilengsi, kerjanya berapa? Berangkat sebelum subuh. Jadi subuh udah di mobil, udah di bis. Akhirnya nggak sholat subuh. Masuk di kantor, waktu sholat zuhur dia pilih sholat zuhur apa makan siang nih. Akhirnya pilih makan siang karena waktu istirahatnya sedikit. Pulang kerja nggak sempat sholat asar.
mana macet, di tol macet, keluar di Bogor macet, mana lagi? Cikeas macet, flyover Cilengsi macet, flyover Beten, HP macet, Gandelang macet. Nyampe rumah lewat isya, buru-buru tidur karena besok mau berangkat lagi. Mintanya surga Firdaus. Tapi sholat gak pernah. Bisa berkah gak? Bisa berkah gak? Lihatlah Halimatus Sa'diyah. Hampir tidak diambil Nabi. Tapi ketika diambil ternyata Nabi ini membawa maka ini yang kita cari. Kita ingin hidup kita berkah, barokah. Maka pelajaran pertama yang kita bisa ambil dari sini apa? Kita perlu hidup mencari berkah, barokahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar berkah gimana? Jangan pernah kita lalaikan dari ibadah kepada Allah. Bu, Pak, anak-anak sekalian, kalau kita tujuannya Allah, mudah nggak bagi Allah untuk mengubah hidup kita? Mudah nggak? Saya mau tanya, rezeki itu dicari apa kita diam aja? Rezeki dicari apa kita diam aja? Ada yang mau dicari? Kalau diam aja bisa datang nggak? Bisa datang kalau Allah kasihkan. Contoh, Nabi Ismail punya ibu. Ibunya siapa namanya? Siapa nama ibunya Ismail? Siapa namanya? Aminah. Ya, Nabi Muhammad Aminah, betul. Kalau Nabi Ismail, ibunya namanya siapa? Siti Hajar. Ketika Nabi Ismail bayi, Nabi Ismail nangis sampai tinggal di kota Mekah itu, berlari-lari Siti Hajar. Kemana larinya? Inna Safa wal Marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha 'alaihi an yatawwafa bihima. Berlari kecil dari Safa ke nyari apa? Pertanyaan saya, ketemunya di mana tuh air? Ternyata nggak ketemu di Bukit Safa, nggak ketemu di Bukit Marwah. Ternyata munculnya di mana? Munculnya di mana? Di bawah kakinya Nabi Ismail alaihissalam. Ada seorang guru dan murid berdebat. Kata gurunya itu berpegangan pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat apa nih? Ada yang tahu nggak? Wis. Surat apa, ayat berapa? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Surat apa ayat berapa? Surat apa ayat berapa? Surat Al-Quran? Ya, betul. Surat Al-Quran, betul. Gak ada yang bilang surat tanah. Surat apa? Surat Hud ayat 6. Wa ma min dabbatin, dan tidak ada binatang melata sekalipun illa kecuali Allahi rizquha, telah Allah siapkan mereka rezekinya. Coba Pak, cicak ada di mana? Dinding, diam-diam datang seekor hap, lalu di cicak punya sayap nggak? Cicak punya sayap nggak? Nggak punya. Nyamuk punya sayap? Nyamuk bisa lari kemanapun. Kalau sudah rezekinya itu cicak, itu nyamuk tiba-tiba terbang. Padahal cicak nggak bisa. Sang guru ini bilang sama murid, rezeki itu kalau Allah takdirkan dari manapun bisa datang. Bisa jadi dari hasil ikhtiar kita, bisa jadi muncul dari tempat yang lain. Muridnya nggak sepakat. Kata muridnya, namanya rezeki
harus dicari. Akhirnya murid ini keluar dari rumah sang guru. Keluar dari rumah sang guru, dia pergi di perjalanan, ketemu orang lagi panen buah. Lagi ngapain? Panen buah. Akhirnya si murid ini ngebantuin kan, dia bantuin, ambilin, dipacking, taruh. Selesai itu, murid ini dapat hadiah lah dari yang punya buahnya. Dikasih apa? Dikasih buah. Murid ini langsung, inilah rezeki dari Allah. Balik lagi tuh murid ke rumah sang guru. Kata murid ini, guru, saya mau buktikan bahwa yang namanya rezeki harus dicari. Ini buktinya. Saya tadi keluar, saya bantuin tukang buah. Kemudian saya dikasih ini. Sekarang saya kasih kepada kamu. Apa kata gurunya? Muridku, saya dari pagi sampai sekarang belum sempat keluar rumah. Karena dari pagi sampai sekarang banyak orang silih berganti datang, ngaji, konsultasi dan seterusnya. Gak sempat kemana-mana, gak sempat beli buah. Ternyata Allah hadirkan buah melalui perantara kamu. Jadi yang benar ya Pak? Dua-duanya benar. Muridnya benar, gurunya benar. Namanya rezeki dari manapun bisa. Kalau kita harapkan rezeki dari Allah yang barokah, Allah akan sangat mudah. Makanya jangan pernah lupa sholat duit. Sholat dulu. Bagaimana doanya sholat duha? Allahumma inna kana rizki fis samai fa'anzilhu wa inna kana rizki fil ardi fa'akhrijhu wa in kana rizki ba'idan faqarribhu wa in kana rizki haraman faqahhirhu birahmatika ya arhamar rahimin. Apa artinya? Ya Allah, Allahumma in kana rizki fis samai. Kalau rezeki ada di atas langit, maka turunkanlah. Wa in kana rizki fil ardi, jika rezekiku ada dalam bumi, maka keluarkanlah. Wa in kana rizki ba'idan, kalau rezekiku itu jauh, faqarribhu, maka dekat. Wa in kana rizki haraman, kalau rezeki itu haram, kita nggak tahu, tiba-tiba ada masuk uang, ternyata uangnya itu di hasil itu kita nggak tahu. Maka kita minta dibersihkan. Faqahhirhu. Bapak Ibu dengan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang pertama kita ambil dari pelajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, barokah. Saya pernah pergi ke Palembang. Ada mungkin 3 atau 4 kali misi di sana di Palembang. Dan dulu tuh saya pengen makan 2 pempek sama tekwan yang asli Palembang gitu. Kan kalau datang ke daerah biasa tuh pengennya makanan khas kan ya. Tapi ke sana saya selalu ketemunya pempek, yang pempek, alun pempek. Tekwan itu saya belum ketemu karena waktunya juga selalu sempit ya. Dan ketika datang ke tempat orang gitu ya, dijamu nggak ada tekwannya kan, masa kita request ini nggak ada tekwan kan tidak enak. Kemudian 2019 saya berangkat ke Inggris. Di Inggris sekian puluh ribu kilometer dari Palembang. Di rumah tiba-tiba datang tetangga saya, welcome to England. Dan ternyata tetangga saya adalah orang Palembang. Dia ngasih apa? Tekwan. Tekwan saya nggak dapat di Palembang, saya nggak dapat di Cilengsi. Tiba-tiba saya makan tekwan di Birmingham, di Inggris. Yang namanya rezeki bisa dari kalau Allah sudah katakan kun fayakun, maka dia. Maka B yang pertama dari pelajaran ini barokah. Yang kedua amanah. Saya mau tanya, tugasnya Nabi itu apa? Tugasnya Nabi apa? Jadi dulu Nabi Ibrahim itu berdoa. Surat apa ayat berapa?
Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadha baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Surat apa? Surat? Surat Ibrahim katanya. Karena doa Ibrahim ya. Surat Al-Baqarah. Wa qala Ibrahim rabbi ij'al hadha baladan amina. Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, jadikan negeri ini negeri yang barokah. Baladan amina, negeri yang aman bagi penduduknya. Kemudian Nabi Ibrahim juga berdoa apa? Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatik wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal 'azizul hakim. Ini tugasnya Nabi. Apa tugasnya Nabi? Yatlu 'alaihim ayatik, membacakan ayat-ayat. Wa yu'allimuhumul kitab, mengajarkan kitab dalam rangka memperbaiki akhlak. Yang ketiga apa? Wa yuzakkihim, dan mensucikan jiwa mereka. Dikabulkan enggak Nabi Ibrahim doanya? Dikabulkan enggak? Dikabulkan, karena Nabi Muhammad lahir dari keturunan Nabi Ibrahim. Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi amanah terhadap itu. Nabi apa? Amanah. Saya mau tanya Bu, Nabi pernah dapat tantangan enggak? Challenge bahasa Jawanya. Nabi pernah dapat tantangan? Pernah. Tantangan pertama dari mana? Dari keluarganya. Siapa dia? Abu Lahab, pamannya Nabi yang tadi di awal kita ceritain tuh. Awalnya mencintai Nabi sampai dia memerdekakan budaknya, tapi kemudian Abu Lahab ini jadi membenci Nabi. Ketika apa? Nabi mengajak Abu Lahab untuk menyembah Allah. Menyembah siapa? Allah. Ini pada ada dengar ini bocah nih. Halo bocah. Apa ini diganti ibu-ibunya ke sini nih? Ibu-ibunya ke sini. Bu, sampai mana tuh tadi? Abu Lahab. Ketika Nabi mendapatkan ayat firman dari Allah Subhanahu wa taala, turun ayat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa'anzir aksiratakal aqrabin." Maka berikanlah peringatan kepada keluargamu yang dekat. Fadda bima tu'mar wa'rid 'anil musyrikin. Berpalinglah kamu dari orang-orang musyrik. Nabi Muhammad SAW pergi ke Bukit Sofa. Sebelum zaman Nabi, orang-orang biasa di Bukit Sofa ngapain? Kalau di kita kan kalau ada berita penting ngapain? Pakai kelontongan ya. Tok. Kalau di kampung dulu, kalau di sini gimana? Kalau ada berita penting, tolong masjid. Ya udah sampai pakai tolong masjid. Dulu orang ke Bukit Sofa karena tinggi kan, jadi supaya kedengeran suaranya. Tapi biasanya orang itu buka baju, kemudian pasirnya di war di atasnya. Nabi SAW juga pergi ke Bukit Sofa, tapi tidak buka baju, tidak war, hanya bilang, Ya Sabaha. Nabi bilang, kata Nabi, apabila aku katakan di balik bukit itu ada yang mau menyerang kita, apakah kalian percaya? Orang pada bilang apa? Karena Nabi tidak pernah bohong, al-amin dari dulunya. Nabi lalu bilang, kalau saya katakan aku adalah Nabi dan akan ada azab yang menyala-nyala, nanti apakah kalian percaya? Pada diam. Abu Lahab kemudian bilang apa? Tabban laka ya Muhammad. Celakalah engkau Muhammad. Alihada jama'ana. Hanya karena ini kalian mengumpulkan kami di
Akhirnya turun surat apa? Gimana ayatnya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal haqab. Fi jidha hablum min masad. Ini ceritanya tentang apa? Celakalah wahai Abu. Kenapa dia celaka? Karena dia mencelakai Nabi. Dia menyakiti hati. Di Perancis ada orang gambar wajah Nabi. Siapa tuh namanya ya? Saya lupa lagi. Ada orang yang melukis wajah Nabi dengan segala pernak-perniknya. Biar lama meninggal. Jadi kalau ada orang menghina Nabi, gak lama juga selesai. Gak lama juga dia akan mendapatkan azab. Nabi amanah. Dia sampaikan apa adanya. Bahkan ketika Allah mengkritik Nabi dalam surat apa? Allah mengkritik Nabi surat Abasa. Surat Abasa. Ini kita lihat saking amanahnya Nabi. Kalau kita jadi Nabi, kita lihat dilakukan gak? Nih, datang seorang laki-laki, namanya siapa? Sahabat Nabi yang kilometeran. Siapa? Ibnu Maktum. Ibnu Maktum ini datang kepada Nabi SAW. Nabi sedang kumpul dengan pemuka Quraisy. Jadi nanggunglah dia lagi sama pembesar-pembesar. Ibnu Maktum datang pengen belajar sama Nabi, tapi kemudian wajahnya Nabi ini bermuka masam. Allah turunkan firman Allah, Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka. Wahai bermuka masam ya, Nabi tegur. Kenapa engkau mengabaikan bukti maksud ini? Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma, orang yang a'ma, orang yang buta datang padamu. Wa ma yudrika la'allahu yazakka, padahal bisa jadi dia ingin menyucikan dirinya. Nabi sampaikan ini pada para sahabat. Pertanyaan saya, ketika Nabi mukanya masam, Ibnu Maktum ini sebenarnya tahu nggak, Pak? Tahu nggak? Nggak tahu. Kenapa nggak tahu? Karena beliau tidak bisa melihat. Tapi Nabi saking amanahnya tetap disampaikan. Akhirnya teman-teman kan tahu. Oh, tahun kemarin Nabi berbuka masam. Kalau kita disampaikan orang, ini ada kritikan buat kamu, tolong sampaikan ke istri kamu bahwa kamu ini bla-bla-bla-bla, kejelekan-kejelekan ada. Kita sampaikan nggak? Nggak ada gitu. Inilah buktinya Nabi yang kedua. Amanah. Tiga lagi lah, karena waktu itu sedikit. Yang ketiga K. Tadi yang pertama B, apa B? Barokah. A. Amanah. Yang ketiga K. Nabi itu kuat, qawiyul jism, jasmaninya kuat. Buktinya apa? Sepanjang hidupnya Nabi sakit berapa kali? Berapa kali Nabi sakit dalam sejarah? Berapa kali? Bu? Berapa kali, Bu? Berapa kali Nabi sakit? 2 kali. Ketika perang Uhud sebelum wafat. Kita udah berapa kali sakit? Sakit. 2
Aduh kalian, berkali sakit. Berangkat Nabi hijrah ke Madinah, umur beliau 53 tahun. Bayangkan usia 53 tahun menempuh perjalanan dari Mekah ke Madinah, nggak pakai pesawat, nggak pakai kereta. Hari ini ada kereta cepat. Di Saudi hari ini ada kereta cepat yang Mekah Madinah. Nggak pakai pesawat, nggak pakai kereta cepat, nggak pakai mobil. 53 tahun. Terjadi Fatu Mekah, Nabi 63 tahun. Jalan dari Madinah berangkat ke Mekah, usia 63 tahun. Nabi menempuh perjalanan yang jauh, safar yang sangat jauh. Nabi itu fisiknya, bentar, saya mau tanya, kira-kira kenapa Nabi fisiknya kuat? Kenapa? Karena ketika kecilnya Nabi hidup di Bani Sa'ad, itu perbukitan. Jadi Nabi itu naik turun bukit, naik turun pohon, mengembala kambing bersama dengan keledai, onta di alam. Jadi motorik kasarnya hidup, motorik halusnya berkembang. Hari ini anak-anak kita masih kecil, aja dong. Hati-hati, Bu. Diam aja, main. Makanya saya kaget di Inggris justru. Ini Inggris tuh, negara yang katanya liberal, yang katanya nggak ada agamanya. Kami orang tua murid dipesanin sama sekolah, anak-anak tidak boleh megang gadget sebelum 12 tahun. Anak-anak nggak boleh main TikTok. Dipesanin TikTok, ada tulisannya. Saya bilang, ini orang gak ada beragama, malah nyuruh kita ini, malah dong, begitu nyampe di sekolah, anak-anak suruh pada lalu ada di sekolah itu disiapin taman-taman yang banyak gitu. Setiap jalan sekian meter ada taman besar. Di tamannya ada empang gitu ya. Empangnya ada bebek-bebek, ada ayam. Saya nyalain istri saya, kalau di Indonesia nih bebek nasibnya gimana? Jadi di Inggris saya lihat hampir setiap taman ada bebeknya, ada tempat bermainnya, ada burung berkeliaran bebas. Jadi anak-anak yang di taman, lari, kejar-kejar burung, main sama bebek. Mungkin ini pengalaman bapak ibu dulu kecil. Hari ini masih ada nggak tempat kayak gitu? Hati-hati ibu. Jangan sampai anak-anak kita banyak menggandrungi ini, akhirnya matanya nanti tetap besar, otaknya tidak berkembang karena diam aja. Nanti kenapa sehat? Karena naik turun. Sehingga fisiknya kuat. Suatu saat Nabi ditantang oleh preman. Kata premannya gini, kalau engkau bisa mengalahkan saya akan masuk Islam. Bulat. Kata Nabi Muhammad apa? Oke. Akhirnya Nabi Muhammad fisiknya kuat dan berani. Bergulat sama mereka. Jatuh dia. Satu kali lagi. Bergulat lagi. Premannya jatuh lagi. Satu kali lagi kata premannya. Hingga ketiga kali ada preman jatuh, dia baru bilang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar. Jadi Nabi itu qawiyul jism. Jasmaninya Nabi itu kuat. Karena hidupnya di alam. Nabi bermain. Kayak kita dulu lah zaman kecil ya. Hujan-hujanan, sekarang hujan tuh boleh apa-apa teman. Makanya salah satu rumus pendidikan keluarga muslim itu namanya tarbiyah askariyah. Kalau bisa, bawa bapak ajak anaknya naik gunung, ajak anaknya camping, mengenal alam. Kalau perlu ini jadi program TKM, sterilisasi 3 hari misalnya camping di mana, di Jonggol di mana, tidak boleh bawa handphone ke anak-anak. Makanya di laptop anak-anaknya agar apa? Mereka mengenal alam, agar fisiknya itu baik, agar bondingnya baik. Mohon maaf punten benar. Saya belum lama kedatangan orang tua hari Jumat kemarin. Ada orang datang ke rumah konsultasi,
Beliau sudah sepuh, anaknya itu sudah 30 sekian mau 40. Tiba-tiba ngomong, ibunya cerita, tiba-tiba anaknya itu bilang ibu tuh nggak ada otak. Pokoknya ngomongnya kasar sama ibunya. Pertanyaan saya pertama begini, dulu waktu kecilnya yang mendidik ibu doang atau dengan bapaknya juga? Saya doang. Bapaknya itu ada tapi nggak pernah ngobrol, nggak pernah negur, nggak pernah ngomelin anaknya. Anaknya salah, demi aja. Saking cool bapaknya. Makanya kata Bu Rismat, kita ini fatherless country, negara yang kehilangan ibu ayah. Boleh PDKM nanti bikin, ntar dibuka sama kepala desa, itu keren juga dong. Bikin tingkat desa, anak-anak kumpul itu, bikin outbound, bikin games orang tua dengan anak. Yang simpel-simpel aja, sederhana, tapi membentuk bonding. Supaya apa? Anak-anak otaknya ini justru sekarang di negara barat, saya lihat di Indonesia malah nggak ada himbauan. Padahal Steve Jobs yang bikin apa Steve Jobs? Yang dulu bikin handphone iPhone, Apple, dia anak-anaknya dilarang punya gadget. Sekarang kita Steve Jobs bukan, yang punya Samsung bukan, anak-anak kita dikasih gadget, akhirnya duduk aja. Gimana kita harapkan fisiknya mereka kuat? Kalau masih kecil sudah banyak duduk. Kalau dia kecil apa? Berkembang, gerak. Karena apa? Baterainya powerful. Yang ketiga, yang pertama tadi apa? Baro. Yang kedua aman. Yang ketiga kuat. Yang keempat S. Nabi itu sabar. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Ini ternyata jadi mati ya. Dari tadi jam 11 aja. Ternyata jamnya mati. Kalau jamnya gak gerak-gerak gitu. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu, mintalah pertolongan kepada Allah bisabri, dengan sabar dan Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala. Berangkat Nabi dari kota Mekah di awal kenabian pergi ke Taif. Bukannya disambut, malah diapain? Disambit. Nabi pergi bersama seorang anak kecil. Siapa namanya? Seorang anak kecil yang namanya sempat dijadikan anak angkatnya Nabi. Siapa namanya? Anak kecil yang dia sempat dijadikan anak angkatnya Nabi. Siapa namanya? Wawan, bukan. Siapa namanya? Zaid bin Harithah. Halo. Bisa diam dulu ya? Berangkat lagi ke Taif. Berdakwah di tempat yang jauh. Ya. Berdakwah di tempat yang jauh, berharap agar orang yang mendengarkan Nabi tertarik mendengarkan Nabi lalu masuk Islam. Berangkat Nabi punya impian besar itu, tapi ternyata apa? Tidak didengarkan, tidak digubris, malah Nabi ditimpukin. Tapi Zaid bin Harithah, seorang anak kecil, kita bayangkan ini anak kecil. Punten bapak ibu, bapak atau ibu jalan sama anaknya, ada yang nimpukin bapak atau ibu. Pertanyaan saya, anak kita ngebelain atau kabur? Kita lagi jalan sama anak kita, ada yang ngikutin kita. Anak kita kira-kira posisinya gini, menjaga kita atau kabur? Zaid bin Harithah, ya, Zaid bin Harithah saat itu
membiarkan badannya berdarah. Walaupun Nabi akhirnya tetap kena juga tuh beberapa lemparan. Sampai kemudian malaikat bertanya pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apabila engkau berdoa kepada Allah, akan aku minta untuk malaikat menjaga gunung di balik gunung itu. Nabi Nuh pernah berdoa, wa qala Nuhur Rabbi la tadar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Ya Allah, jangan kau biarkan orang kafir di atas muka bumi ini tersisa. Dikabulkan Allah enggak? Dikabulkan Allah. Banjir, akhirnya yang bersisa orang-orang beriman saja tuh, yang naik ke kapalnya Nabi Nuh. Nabi Muhammad SAW ditanya, kalau mau akan dibalikin, kalau kita jadi Nabi gimana? Habis dipukulin sama orang atau ditipukin sama orang, tiba-tiba datang polisi, mau dibelain nggak? Kalau kamu mau minta sama dia, tangkepin semua tuh, kira-kira gitu Bang? Berangkat. Tapi Nabi, Masya Allah, makanya kita gak ada apa-apanya. Kita dengan Nabi itu ibarat langit dengan sumur lah. Kalau langit dengan bumi masih kelihatan, sumur kita tidak ada. Nabi SAW itu berkata apa? Jangan. Aku berdoa kepada Allah agar di antara mereka kelak ada yang masuk sabar nggak? Sabar nggak? Masya Allah. Dikabulkan nggak doanya Nabi habis itu? Dikabulkan nggak? Dikabulkan nggak? Berapa lama dikabulkannya? Berapa lama dikabulkannya? Nabi jadi Nabi umur 40. Pergi ke Taif kurang lebih tahun ketiga kenabian. Artinya Nabi usia 43 tahun. 62 tahun Nabi Fatu Mekah. 63 tahun Nabi perang Hunain. Ketika perang Hunain inilah Nabi banyak orang Taif masuk ke dalam agama Islam. Kalau kejadian ini 43 tahun, perang Hunain Nabi 63 tahun, berarti terkabulnya doa Nabi berapa tahun? Berapa tahun? 20 tahun sabar Nabi berdoa. Nabi Ibrahim berdoa puluhan tahun agar memiliki anak. Ini kita ada orang berdoa pagi minta sore terkabul. Pagi doa minta sore terkabul. Nabi 20 tahun. Jadi apa? Optimis pasti akan Yang penting apa? Kita ini punya pikiran dulu, pasti akan nyampe. Dulu tuh saya diledekin tuh, zaman kuliah itu, karena saya orang kampung ya, diledekin sama teman saya. Kalau orang kampung itu biasanya naik pesawat kalau pergi haji doang. Kata teman saya dulu, saya bilang, emang iya sih, karena di kampung saya emang kayak gitu. Karena kita, rumah saya di Ciledug, keluarga saya di Tangerang semua. Mudik cuma ya 15 menit nyampe. Saudaranya dekat-dekat situ semua. Naik pesawat mau kemana? Pesawatnya lebih jauh, bandara lebih jauh. Gak kepikiran mau kemana-mana. Cuma saya berpikir, ya Allah, kalau emang ditakdirkan masa saya harus pergi haji udah naik pesawat. Cuma saya doa aja loh. Dia punya doa, ternyata tiba-tiba Allah kabulkan dengan cara yang aneh. Tiba-tiba ada lomba dulu, musabaqah hifdzul Quran, hafalan Quran. Saya disuruh ustaz saya buat ikut. Ustaz saya bilang lah, begini. Saya gitu ya, nggak mau. Saya nggak mau, nggak berani, nggak pede saya dulu. Ngomong kayak gini saya nggak pede banget tuh. Suruh ngaji di depan orang tuh, saya nggak pede banget. Bukan saya lah gitu. Cuma ustaz saya bilang, motivasi saya saat kuliah itu, ayo semangat. Akhirnya saya ikut. Begitu saya ikut, ternyata alhamdulillah saya dapat juara 1 di tingkat Jakarta. Ternyata kemudian lanjut ke tingkat nasional itu di Nangro Aceh Darussalam, di Aceh Utara. Dulu kita Maluku Saleh. Akhirnya saya naik. Waktu saya mau keluar negeri, saya bikin paspor. Itu jauh sebelum keluar negeri. Ditanya sama orang imigrasi, mau kemana? Saya mau kuliah. Kuliah di mana? Luar negeri bukan. Padahal nggak apa-apa
Dan jangan pernah lupa yang namanya sabar. Akhirnya saya bikin paspor. Setahun kita paspor, gak ada stempel apa-apa. 2 tahun gak ada stempel apa-apa. Tahun ketiga tiba-tiba saya dapat beasiswa belajar di Malaysia. Tahun keempat tahun 2019 tiba-tiba saya berangkat ke Inggris, baru pulang kemarin bulan Februari 2021. Ternyata kalau kita punya pikiran yang baik, nggak ada yang mustahil bagi Allah. Sabar. Nabi berdoa dikabulkannya 20 tahun kemudian. Kita berdoa, ya Allah, saya ingin jadi orang kaya. Sabar. Doanya kemarin baru seminggu. Sabar tunggu 20 tahun. Optimis. Jadi sudah 4 tuh. B apa? Barokah. A amanah. K kuat. S sabar. O optimis. Disingkat bakso. Barokah, amanah, kuat, sabar, optimis. Nabi optimis gak? Ditanya Nabi, mana yang akan menang, Romawi atau Persia ketika perang dulu? Kata Nabi apa? Romawi, dan Romawi menang. Terjadi perang Khandaq. Nabi SAW lagi mecahin batu. Kalau sekarang lagi viral itu anak-anak pada tahu nih, salam dari Bijay. Oh udah ketawa loh. Kalau saya kadang-kadang apa salam dari Bijay? Saya juga tahu dari mahasiswa itu, karena saya ngajar di kampus. Salam dari Bijay itu jadi ada anak Bijay, salam dari Bijay. Terus dia kumpul-kumpul itu pohon pisang. Saya pohon pisang ambruk. Nabi dulu nggak salam dari Madinah. Nabi lagi ngetrokin batu. Nabi lagi mukulin batu. Kemudian Nabi bilang apa? Persia akan ditaklukkan, Romawi akan ditaklukkan. Dan kemudian dilanjutkan dalam hadis yang lainnya, Al-Konstantinia tutup tahun awalan. Konstantinopel pasti akan ditaklukkan. Optimis kan Nabi? Ternyata jadi kenyataan nggak? Jadi kenyataan nggak? Jadi kenyataan. Jangan pernah berhenti bermimpi, jangan pernah berhenti berdoa. Di akhir, saya ingin cerita satu kisah nyata. Ini dari ustaz saya sendiri. Ketika di pesantren dulu, saya punya ustaz, anaknya paling nakal di pesantren. Jadi ini ustaz ketua yayasan, tapi anaknya paling bikin masalah. Sholat ke masjid, orang udah assalamualaikum, dia baru datang. Di kelas dia tidur, tapi kalau main bola paling depan. Yang namanya olahraga dia paling depan loh. Sampai yang miris itu suatu saat ustaz itu lagi ngasih ceramah. Di pesantren kami dulu tuh ada kayak, jadi lapangan itu ada kayak di tebing ya, di bawah tebing itu ada tangga. Harusnya kalau mau ke lapangan turunnya lewat tangga. Tapi santri-santri itu karena pengen jalur cepat, lewatnya lewat rumput. Langsung kan bisa merosot, bisa lari. Sampai rumput itu jadi pada mati tuh, karena dipakai jalan. Ustaz ini bilang, jangan ada lagi siapapun, santri, ustazah lewat di situ. Ini namanya tidak beradab. Rumput harus dibiarkan hidup, jangan diinjek. Udah ada tangga. Habis beliau ngomong, anaknya turun lewat itu. Kenapa dia udah dulu? Tapi masya Allah, ustaz ini selalu kalau dalam ceramah-ceramah beliau, kita nih para ustaz itu, dia selalu bilang, saya itu tidak pernah berhenti mendoakan anak saya. Enggak hari ini, besok, enggak besok, mungkin begitu saya enggak ada, dia berubah. Jadi anaknya 6 tahun ya di pesantren itu, dari kelas 1 sampai ke kelas 6.
tiba-tiba subuh-subuh pesantren itu ramai. Kenapa? Terdengar suara azan yang jarang terdengar. Suara siapa? Ternyata anak dari Ustaz ini. Begitu masuk kelas 12, dia alhamdulillah dalam tanda kutip dapat hidayah. Azan, akhirnya paling dulu nyampe masjid tuh. Azan, shot pertama dia kejar gitu. Saya tanya, ente kenapa berubah? Saya ini mau lulus kan, mau ujian nasional. Kalau ujian nasional gak ada yang bisa nolong saya kecuali Allah. Artinya apa? Setiap saat bagi kita pasti semua akan butuh Allah. Bahkan orang bule sekalipun. Saya pernah menempuh perjalanan dari Dubai, dari Uni Emirat Arab menuju ke Heathrow, London, ke London Heathrow. Dalam perjalanan pesawat itu turbulensi. Jadi pesawat masuk ke awan gitu ya, berat-berat. Di sisi saya sebagian besar bule karena mau pulang ke Inggris mereka. Entah dari mana, pokoknya kan ketemu di Dubai, di Uni Emirat. Ketika berangkat ke London, pesawat itu gerak-gerak. Saya doa dong, doa. Saya ngintip mereka tuh. Ternyata mereka apa? Oh my God, oh my God. Mereka ternyata ingat Tuhan juga tuh. Jadi siapapun kita pasti akan mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Mumpung kita masih hidup, mari kita beristighfar agar Allah mengampuni dosa-dosa kita. Astagfirullah, Rabbana Astagfirullah minal khataya. Astagfirullah Rabbana Astagfirullah minal khataya. Semoga ya sedikit ini bermanfaat. Pasti gak akan sempat kita mengkaji seluruhnya, tapi paling tidak ada sedikit yang bisa kita ambil dari perjalanan hidup baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga bermanfaat untuk diri saya pribadi dan untuk kita semua. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Yang benar hanya datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang salah dari saya pribadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.